Dikira cuma orang biasa dari kampung, ternyata kembali lagi di Cornerstone Connection. Kalian pernah gak sih diremehin orang cuman gara-gara kalian gak terlihat keren? Ih, aku pernah banget lagi. Kesel banget deh kalau orang kayak gitu kayak cuma dari luar doang, gak dari dalam. Ya, Yesus sendiri itu saudara-saudaranya itu juga meragukan siapa Yesus. Ya, bahkan Yesus sebenarnya dari kecil, anak-anak kecil, remaja-remaja gitu, ya, seumuran kalian kayaknya kita. Itu sebenarnya sudah diajarkan untuk pembelajaran dari kitab suci. Bahwa Yesus sendiri pun juga dia nggak nunjukin sebenarnya siapa dia gitu. Dia tuh nunjukin kepada orang yang mau cari siapa dia. Ya. Jadi inilah mengapa sampai waktu acara di hari ketujuh Hari Raya Pondok Daun itu sampai ditanya sama orang-orang sekitar. Kalian pernah gak sih diremehin orang cuman gara-gara kalian gak terlihat keren? Ih, aku pernah banget lagi. Kesel banget deh kalau orang kayak gitu kayak cuma dari luar doang, gak dari dalam. Astaga, ngelihat curhatannya Andrea nih, keinget aku jadi dari pelajaran yang aku baru baca. Wih, Pelajaran ke-7. Coba deh kalian buka di buku Cornerstone. Coba kita buka ya. Emang apa sih pelajarannya? Iya banget lagi. Judulnya itu Siapakah Yesus Itu? Terus ayatnya di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, keren banget ya. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam ceritanya, aku mau ingetin dulu ke teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone sama kayak kita bertiga, kalian boleh banget untuk kontak nomor atau sosial media Hope Channel Indonesia di bawah ini, supaya kalian bisa punya buku sama kayak kita. Benar banget. Nah, gak usah berlama-lama lagi deh, kita langsung masuk ke ceritanya aja ya. Boleh. Ketika itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jika ia mau diakui di muka umum, maka engkau berbuat hal-hal yang demikian. Tampaklah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka bertanya, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia? Dan pada hari terakhir,
yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Iya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia." Oke, jadi tuh dari cerita ini awal-awalnya pas saat menjelang hari raya di Pondok Daun, ada saudara-saudara Yesus tuh yang menyuruh Yesus untuk tampil di depan umum. Nah, padahal mereka sendiri tuh yang menyuruh Yesus tampil, mereka tuh belum percaya kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, dia kayak menolak gitu sih, waktunya belum tiba. Tapi ternyata Yesus ini diam-diam pergi ke pesta itu. Nah, di sana banyaklah orang-orang berbisik-bisik soal dia. Ada yang bilang dia baik, ada juga yang bilang dia tuh menyesatkan. Tuh. Nah, terus akhirnya Yesus mengajar di Bait Allah dan membuat semua orang heran karena pengetahuannya yang luar biasa. Padahal Yesus ini bukan lulusan sekolah agama, tapi ada juga yang mulai percaya karena mukjizat yang Yesus buat. Tapi banyak juga yang masih ragu karena dia berasal dari Galilea. Berarti ada yang ragu, ada yang percaya, sama kayak tadi ada yang nganggap Yesus benar, ada yang nganggap Yesus juga sesat. Nah, tapi walaupun kayak gitu ya, Yesus tuh tetap berseru kepada orang-orang di situ. Dia bilang, "Siapa yang haus, datanglah kepadanya. Karena dari orang yang percaya akan mengalir air hidup." Nah, di situ orang-orang pun mulai terbelah. Ada yang yakin kayak, bener nih, kayak ini Mesias deh Yesus ini. Tapi ada juga yang menolak karena mereka merasa, kok Yesusnya kayak gak sesuai gitu ya sama harapan mereka gitu. Dari pelajaran ini nih aku ngelihat pendapat dari banyak sisi. Ada yang percaya, ada yang nuduh, ada yang gak percaya juga. Nah, tapi kita gak tahu kan apa yang benar. Kayak kita harus lebih dalam lagi ke pelajaran ini. Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, kita akan mendengarkan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, banyak banget nih orang-orang di dunia ini dari berbagai kepercayaan. Bahkan yang gak terlalu religius pun percaya bahwa Tuhan itu pernah ada. Tapi pandangan mereka itu berbeda-beda loh. Ada yang bilang dia nabi, ada yang bilang dia guru yang bijak. Bahkan ada juga yang nganggap dia cuma salah satu dari banyak dewa. Menariknya, sosok Yesus itu juga sudah jadi bagian dari budaya. Namanya sering muncul di film, di buku, di lagu, di mana-mana. Jadi gak heran sih kalau sejak zaman Yesus sampai sekarang, pendapat orang soal siapa dia itu masih beragam banget. Yang penting itu, menurut kamu sendiri, Yesus itu siapa? Dan apakah kamu percaya tentang dia benar-benar ngaruh dalam hidupmu? Apakah itu kelihatan dari cara kamu hidup, berbicara, memperlakukan orang lain? Di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita udah kembali lagi bersama Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom semuanya. Apa kabar Pendeta? Semakin baik. Semakin baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, semakin baik juga. Oke, jadi kita kebetulan udah di pelajaran ke-7 nih, Pak Pendeta, dengan judul Siapakah Yesus Itu? Dan ayatnya terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 12 yang berbunyi, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, di sini kayaknya pada punya pertanyaan nih muka-mukanya. Iya, karena aku agak ada yang bingung juga. Agak bingung, oke. Boleh deh Gavrila mulai aku duluan ya? Iya. Oke, jadi Pendeta aku mau tanya, apa alasan utama orang Yahudi itu meragukan bahwa Yesus itu adalah Mesias? Kenapa mereka itu meragukan? Dari mana ya? Jadi
orang Yahudi kan mereka tahu bahwa Sang Juru Selamat itu akan lahir dari keturunan, ada tahu? Keturunannya Musa, gitu ya, keturunan Musa. Bahkan di dalam pembelajaran Alkitab kita pun juga, pembelajaran kita di pelajaran ke-7 mengatakan bahwa masa iya sih seorang Juru Selamat lahirnya di kandang domba. Kayak kuis kita kalau ya. Iya. Jadi memang sangat luar biasa sekali bahwa orang Yahudi sampai menunggu apa benar ya Sang Juru Selamat itu akan hadir, karena sebagaimana Yesus lahir di kandang domba dan juga dengan keadaan yang seorang anak tukang kayu seperti itu, mereka merasa nggak mungkin lah Yesus ini adalah Mesias yang menggantikan untuk menolong seluruh umat manusia. Ya, maka daripada itu banyak sekali bahkan di dalam pelajaran kita di hari Pondok Raya Hari Raya Pondok Daun. Iya. Apa Pondok Daun ya? Hari Raya Pondok Daun itu kan dilakukan setiap, ada yang tahu? Setiap tahunnya. Setiap tahunnya ada dibuat. Bahkan di dalam pembelajaran kita mengatakan bahwa Hari Raya Pondok Daun ini pun juga mengatakan bahwa bagaimana berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan dapat dirasapi di hari itu. Ya. Tapi ternyata orang-orang Yahudi pun juga nggak bisa melihat bahwa Yesus kan, tadi kan sudah kita baca ya, bahwa Yesus kan hadir setelah mau hari hanya itu, gitu ya, hari hanya baru mau datang, padahal udah diajak sama saudara-saudaranya. Dia tiba-tiba, ya. Tapi perlu kita tahu, ini fun fact-nya. Nih, seru ya kalau fun fact ya. Apa tuh? Ada fun fact-nya, bahwa ternyata, sampai maju gitu jadinya. Bahwa ternyata, ya, Yesus sendiri itu saudara-saudaranya, itu juga meragukan siapa Yesus. Ya, bahkan Yesus sebenarnya dari kecil, anak-anak kecil, remaja-remaja gitu, ya, seumuran kalian kayaknya ya, itu sebenarnya sudah diajarkan untuk pembelajaran dari kitab suci. Ya, gulungan-gulungan kitab suci. Tapi Yesus sendiri tidak mengikuti ajaran daripada rabi-rabi gitu ya, rabi-rabi pada saat itu. Kenapa? Karena kontekstual banget. Ya, hanya kontekstual tapi tidak ada perilaku benarnya. Ya, tidak ada implementasinya, tidak ada tindakan nyata. Itu dia, tindakan nyatanya. Maka Yesus selalu pergi ke gereja, ya, kalau ibarat sekarang pergi ke rumah-rumah ibadah, ke gereja, bahkan Yesus pun juga sampai akhirnya ditegur sama para pengajar-pengajar ini, dibilang ke orang tuanya, itu anakmu kenapa kayak gitu? Kenapa nggak mau ikut kita untuk belajar segala macam? Karena Yesus tahu bahwa ternyata para rabi-rabi atau istilahnya para pengajar-pengajar Alkitab pun juga itu ternyata tidak menghidupkan apa yang diajarkannya. Kan jadi kayak gitu ya. Maka daripada itu, ya orang-orang Yahudi pada saat itu akhirnya merasa bahwa ini nggak mungkin nih alasan utama. Jadi nggak mungkin ini Yesus ini adalah Mesias yang akan menolong kita. Secara tidak langsung bahwa nggak mungkin lah, pasti dari Yesus lahir di kolong jembatan ya, tapi di keluarga yang mapan lah kayak gitu. Jadi selalu dengan ekspektasi manusia itu. Jadi permasalahannya. Oke, makasih pendeta. Nah, aku punya pertanyaan juga nih. Kenapa sih para pemimpin agama itu marah pada Yesus dan sangat ingin membunuh dia? Nah, ini dia. Pendeta juga bertanya. Aduh, siapa yang mau menjawab? Pendeta jawab ya. Jadi kalau mau ditanya, kenapa sih sampai sebenci itu gitu ya? Kalau mau istilahnya sekarang, ada orang yang punya panggung, ya. Tapi tiba-tiba panggungnya ini kestil sama orang lain. Kan rasanya kan gak enak gitu ya. Rasanya kayak jadi marah, kesel gitu ya. Yang seharusnya ini acara kita, tapi diambil sama orang lain kan gak enak. Ya, diambil sama orang lain. Tapi ingat bahwa Yesus sendiri pun juga dia nggak nunjukin sebenarnya siapa dia gitu. Dia tuh nunjukin kepada orang yang mau cari siapa dia. Ya. Jadi inilah mengapa sampai waktu acara di hari ke-7 Hari Raya Pondok Daun itu sampai ditanya sama orang-orang sekitar, "Loh, ini bukannya Yesus yang mau kalian bunuh itu?" Sampai ditanya kayak gitu. Ya, mau sampai ditanya seperti itu, dan ternyata sampai sebenci itulah ya orang Yahudi untuk ini siapa sih? Ya, siapa sih? Padahal Yesus sendiri pasti sudah datang, dia kasih semua firman Tuhan tadi sudah dibaca ya.
bahwa dia sendiri pun juga bukan seorang yang Yesus sendiri bukan belajar dari sekolah keagamaan gitu loh. Orang yang bisa dikatakan hanya seorang anak tukang kayu, bisa dikatakan kan kalau tukang kayu kan berarti ya dia punya standarnya bukan standar ya, dia punya kehidupannya kan di bawah gitu ya bisa dibilang. Maka disitulah pada saat Yesus menyampaikan semua Injil itu, maka orang-orang katakan, iya benar ya, oh betul ya, bahwa itu nyata gitu Yesus itu. Bahwa apa yang dia katakan Yesus semuanya benar dan tidak ada yang bohong. Dan pada saat itu juga yang sama, maka pemimpin-pemimpin daripada agama pun akhirnya nggak antusias dengan hal tersebut. Nanti kalau misalnya mereka ikut Yesus, nanti nggak ada dong pemasukan lagi buat saya, kayak gitu contohnya ya. Nanti nggak ada lagi dong mendengar sama saya, nggak ada lagi dong. Ya kan, inilah mengapa dikatakan jadi seperti kayak nabi-nabi palsu kayak gitu ya. Makanya perlu kita lihat bersama-sama dalam pelajaran kita pada saat ini bahwa pentingnya kita untuk mengenal sebenarnya siapa Yesus itu. Ya, karena kalau kita nggak kenal siapa Yesus, ya sama aja nanti kita kayak pemimpin agama, enggak bener ini, ajarannya nggak betul segala macam. Ya menentang sana sini. Nah itu karena kurang pemahaman tentang siapa Yesus. Oke, jelas pendeta. Aku boleh kali Pak Pendeta nanya juga. Boleh. Mau nambah lagi satu lagi. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari Yesus pas dia berkata kalau misalnya dari orang yang percaya itu akan mengalir air hidup? Itu apa tuh artinya? Oke. Sebenarnya sepenggal doang gitu sebenarnya. Tapi kalau kita buka Alkitab kita, nih dia. Sebenarnya di sekolah sahabat kita ada di halaman berikutnya ya. Oh, ada. Di halaman yang 8. Coba ada boleh bantu bacakan buat pendeta Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 38. Oke, aku boleh deh. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya yang dikatakan adalah apa sih maksudnya air hidup gitu kan? Apa sih maksudnya pengertian dari air hidup di dalam Yohanes pasal yang ke-7? Itu mengatakan bahwa setiap orang yang haus kan, kalau haus kan kering, ya kering kayak lemes ya. Ini kayak misalnya sebelumnya ya, letih lesu mulai gitu kan, yang gak ada tenaga. Nah, begitu juga sama kita gitu ya. Begitu juga sama kita. Kita kalau misalnya secara fisik yang kurang minum, padahal tubuh kita berapa persen air? 70. 70 ya berarti ya. 70 sampai 80 lah sekitar segitu. Iya, sekitar segitu. Sekitar segitu kita butuh air, maka ternyata ya kita pun juga ternyata butuh air kehidupan secara rohani. Ya, secara iman kita. Ya, karena kalau misal contoh orang hidup tanpa mengenal Tuhan, kira-kira kan kayaknya hampa banget ya, hampa. Ya, karena pendeta pun juga punya teman yang yang tidak percaya kepada Tuhan gitu. Kalau istilah sekarang adalah apa ya? Ateis seperti itu. Rasanya kayak hampa gitu rasanya. Kok gitu aja flat aja. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa dikatakan di dalam ayat yang tadi bahwa siapa yang haus, maka Yesus akan berikan air tersebut. Maka air tersebut yang akan membuat kita mencari siapa Yesus itu sepanjang umur hidup kita. Ya, karena kan mengenal akan Yesus kan nggak cukup hanya satu hari. Benar. Siapa udah selesai baca Alkitabnya? Satu dari Kejadian sampai Wahyu? Aku pernah. Belum. Akan pernah ya. Akan nyusul. On the way. Ya, tapi itulah mengapa belajar Alkitab pun juga nggak akan habis-habisnya. Karena setiap hari pun juga dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu yang akan membuat kerohanian kita semakin tumbuh, gitu ya. Bukan hanya semakin kuat aja, tapi semakin bertumbuh. Amin. Yang paling penting di sini kan adalah kalau kita kenal siapa Allah, kalau siapa yang di sini nggak kenal saudaranya, atau ini ada yang anak tunggal, nggak ada kan? Siapa yang di sini tahu makanan kesukaan adik atau kakaknya? Tahu ada hal yang nggak disukai? Tahu juga. Ada nggak hal yang nggak pernah kalian tahu dari saudara kalian? Mungkin ada ya. Ada, pasti ada. Pasti ada. Saudara paling dekat aja bisa kayak gitu. Apalagi Yesus. Ya. Jadi sebenarnya butuh sekali kita mengenal siapa Yesus itu, karena Yesus kan adalah patokan dalam kehidupan kita. Seperti itu.
Baik. Amin. Terima Terima kasih kasih Pak pendeta. Pendeta. Udah Sama-sama. banyak sekali Iya, pertanyaan kita. Dan sekarang kita mau lanjut kemana nih? Kita bakal dengerin jawaban-jawaban dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama aku Elena Sofi Simbolon. Aku kelas 10 IPA dan bersekolah di Perguruan Advent 14 Bekasi. Perkenalkan, nama aku Lorencia, kelas 11 IPA dari SMA Perguruan Advent 14 Bekasi. Halo semuanya, nama aku Dea Sitohang, kelas 11 IPA dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Nama saya Judi Damari Siombing, saya dari Perguruan Advent Bekasi, saya kelas 11. Saya Star Michelle Siombing, kelas 8 dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Halo, nama saya Ezra, saya kelas 11, saya dari SMA Perguruan Advent 14 Bekasi. Yang berpengaruh itu yang kelima, pengaruh media sosial atau lingkungan. Lalu yang tidak berpengaruh itu yang pertama, yaitu pernyataan Alkitab yang sulit dimengerti. Urutan dari yang paling berpengaruh itu ada pernyataan Alkitab yang sulit dimengerti, dan yang paling tidak itu ada pengaruh media sosial atau lingkungan. Menurut saya itu yang pertama itu pengaruh media sosial atau lingkungan, dan yang paling tidak berpengaruh itu adalah pernyataan Alkitab yang sulit dimengerti. Menurut aku, kalau yang paling berpengaruh yaitu kurangnya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dimana kalau kita kurang pengalaman pribadi sama Tuhan, tentunya kita tidak merasa kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Lalu yang paling tidak berpengaruh itu sikap beberapa orang Kristen yang tidak mencerminkan kasih. Dikatakan beberapa, tapi mungkin kita masih menemukan banyak orang Kristen yang hidupnya mencerminkan kasih yang baik kepada kita. Hal yang paling berpengaruh menurutku itu kurangnya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau seseorang itu kurang pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia tidak merasa kalau hidupnya benar-benar ada Tuhan di dalam hidupnya. Dan yang paling tidak berpengaruh menurut saya itu pernyataan Alkitab yang sulit dimengerti. Kalau misalkan seseorang ada pernyataan Alkitab yang tidak dimengerti, maka seorang itu bisa bertanya kepada pendeta ataupun penatua jemaat. Yang pertama itu pengaruh media sosial ataupun lingkungan. Lalu sikap beberapa orang Kristen yang mereka tidak memiliki kasih. Dan yang ketiga itu kurangnya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan merasa hidup mereka sudah cukup tanpa Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Nah, jadi kita kan udah dengerin tuh pendapat dari teman-teman yang lain. Sekarang aku pengen nanya deh ke yang di sini. Jadi, apa sih hal-hal yang buat orang zaman sekarang tuh sulit percaya kepada Yesus menurut kalian? Menurut Gavrila gimana nih? Aku pengaruh media sosial sama lingkungan. Kenapa Karena dari yang aku lihat ya bener-bener nyata, lingkungan tuh bener-bener berpengaruh banget terhadap iman kita. Kayak ada orang yang berubah yang tadinya positif tiba-tiba berubah tuh. Jadi sehilang arah. Nah, gitu tuh. Kalau Elis? Kalau aku sih, menurut aku sikap beberapa orang Kristen yang tidak mencerminkan kasih sih. Oh iya, bisa sih. Karena dari perilaku dari perilaku kita itu lebih terlihat gitu apakah kita sebagai orang Kristen yang baik atau enggak. Oke. Aku dua-duanya sih. Setuju. Setuju banget. Benar. Kalau Pak Pendeta gimana? Tiga-tiganya. Oh, Ini kan dua dan tiga. Lucu. Ya karena kan banyak banget ya, maksudnya bukan hanya tingkah laku, bahkan apalagi tadi ya. Tadi yang pertama apa tadi? Sosial media. Sosial media, lingkungan. Ya kan, itu lingkungan. yang ngedistract kita banget Iya, kan untuk kenal bener-bener. siapa Tuhan. Sampai rumah bukannya belajar Alkitab gitu, malah Scroll. tiduran. Iya, Scroll tuh nyala tuh sampai tidur. pagi kan. Iya, iya, Aduh, benar. aduh. Iya. Oh, pengalaman. Oke. Oke, karena tadi kita udah pelajari nih ya dari isi dalam cerita kita pelajaran ke-7, kita meminta pendeta untuk berikan kesimpulan supaya pelajaran kita bisa lebih ringkas lagi untuk kita dalami. Oke, baik. Sebagai kesimpulan kita di pelajaran yang ke-7, pelajaran Cornerstone adalah mengenal siapakah Yesus itu. Ya, sama seperti air yang kita butuhkan setiap hari, maka kita juga butuh kenal tahu siapa Yesus.
apa yang menjadi kebutuhan kita yang terutama. Karena kalau kita tidak tahu siapa Yesus, maka mungkin menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kita sebenarnya anak siapa gitu ya. Anak siapa? Karena pada saat ini kita berada di dalam dua pilihan, antara pengikut daripada setan atau menjadi pengikut daripada Yesus sendiri. Maka daripada itu, seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kita berada, kita perlu memahami, mengenal siapa Yesus. Apa yang menjadi kebaikannya, hal apa yang harus diikuti, dan bagaimana kita menjadi contoh bagi lingkungan kita. Ingat, semuanya itu nggak bisa kita jalani sendirian. Kita butuh Yesus, kita butuh Sang Penolong itu untuk meneguhkan karakter kita sebagai penolong bagi siapapun yang ada di lingkungan kita. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pendeta. Untuk pelajarannya hari ini, kesimpulannya, dan sekalian boleh deh Pak Pendeta doain kita yang di sini dan juga teman-teman yang di rumah. Oke, kalau begitu, mari kita tunduk kepala, kita berserta dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Allah, karena Engkau sudah memberikan satu pelajaran yang baik sekali bagi kami, seluruh anak-anak Cornerstone, untuk mengenal kembali siapa Engkau. Kami tahu Bapa, pengenalan akan dirimu sangat-sangatlah minim bagi masing-masing kami. Namun ajarilah kami Bapa untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi di sepanjang kehidupan kami, karena kami tahu kebutuhan terbesar kami adalah kebutuhan akan Juru Selamat Yesus Kristus. Ya Tuhan, Kau kiranya berkati seluruh Cornerstone yang berada di rumah, dimanapun kami berada, bahkan yang berada di studio, di dalam segala kesehatan, segala hal yang kami lakukan, kiranya semuanya itu hanya menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan diskusi kita pada episode kali ini. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.